Halo Bu, Pak, apa kabar nih Bu Juleda? Alhamdulillah sehat. Eh, Gimana Bu? Ini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan sama Bapak, Pak. Jadi Iya. ada beberapa hal yang mungkin saya masih sangat bingung Pak mengenai RPP yang saya buat di sini. Mulai dari memetakan siswanya, terus asesmennya, terus strateginya, metode belajarnya, dan diferensiasi pembelajarannya Pak. Jadi Oke, saya ya, ingin ya. memberikan, saya ingin ada masukan dari Bapak gitu, Pak. Jadi Ibu sudah merancang RPP seperti itu? Sudah, Pak, saya Oke. sudah merancang RPP-nya di sini, Pak. Eh, ini kita diskusi Bu ya, Iya, diskusi. Pak. Jadi kapan ini mau dilaksanakan Bu? Rencana dalam minggu ini, Pak, Di kelas 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 11 IPA di kelas 11 IPA atau sains. di 11 sain ya. Iya, Pak. Ini bidang studi PPKN Ibu kan? Iya, Ibu bidang studi PPKN. PPKN, Pak. Materinya kalau boleh tahu tentang apa nih Bu? Materinya tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi, Pak. Oke, baik. Jadi Bu kan tujuan dari pembelajarannya boleh saya tahu Bu? Ya, ini tujuan dari pembelajaran saya, Pak, ini ada 3. Iya. Sebentar ya, Pak, ya. Oh, ini sedang dirancang ini Bu ya? Iya, ini sedang dirancang RPP-nya, Ya. Oke, oke. Oke, yang pertama itu ada peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran terhadap norma dan aturan secara objektif dengan berdasarkan ketentuan normatif dan konstitusi. Iya, Nah, iya. jadi di tujuan yang pertama ini Pak, saya ingin siswa itu bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran terhadap norma. Ya, Seperti contohnya misalnya kasus bully, korupsi, korupsi dan ya. narkoba. Yang kedua, saya menginginkan siswa saya itu mampu mengidentifikasi dampak daripada pelanggaran tersebut. Oke, ya. Dan bagaimana yang ketiga, tujuannya itu adalah bagaimana cara mengatasi ataupun solusinya supaya pelanggaran ini tidak dilakukan oleh peserta didik saya sendiri dan dia bisa mengaplikasikan pemahamannya di masyarakat. Oke, untuk apa penerapan bagi diri mereka sendiri Iya, seperti itu Pak. Bu ya. Mungkin Bu boleh saya lanjutkan lagi untuk menanyakan Ibu yang ingin apa nih? Apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan pembelajaran di kelas ini nanti pas baik dalam kegiatannya dan ketika nanti setelah pasca pembelajaran itu sendiri Bu. Jadi Ibu menginginkan apa nih? Saya menginginkan agar peserta didik saya mendapatkan pembelajaran yang bermakna Ya. sesuai dengan kebutuhan belajarnya, Mhm. sehingga pembelajaran yang mereka alami itu berkesan dan dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang dari mungkin sebelumnya ada siswa saya yang tidak aktif, itu bisa menjadi aktif gitu, Pak. Oke. Menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa itu yang saya masih bingung gitu, Pak. Oke, baik Bu. Jadi tadi Ibu tujuan pembelajarannya sudah ini kan, sudah rancang seperti itu. Kemudian nanti Ibu menggunakan pendekatan tadi berdiferensiasi seperti Iya, itu Bu ya? berdiferensiasi, terintegrasi dengan pembelajaran sosial Oh emosionalnya iya, gitu. sosial emosional. Artinya Ibu menginginkan nanti dalam pembelajaran ini pendekatannya berdiferensiasi dan sekaligus juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu Bu Iya, ya? iya, Pak. Jadi yang ingin Ibu lakukan agar ini nanti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana nih Bu? Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah Ibu rancang untuk kegiatan di kelas nanti? Bagaimana dengan muridnya? Bagaimana proses kegiatannya? Boleh disampaikan Bu? Oke, jadi yang saya sudah serancang, Pak, saya pertama ini adalah memperhatikan asesmen. Asesmen ini, asesmen di awal itu adalah memetakan kebutuhan belajar peserta didik saya dengan Baik. mungkin memberikan beberapa pertanyaan. Nah, Iya, jadi iya, dari iya. pertanyaan ini nanti saya bisa mengelompokkan siswa Mhm. sesuai dengan kebutuhan belajarnya, Pak. Nah, Oh jadi iya. selain itu juga saya menginginkan berdiferensiasinya itu ada siswa itu dapat aktif dalam konten, membuat Mhm. konten, Iya, atau dia juga aktif dalam produk dan iya. juga ada aktif dalam kegiatan prosesnya gitu, Pak. Oh Sehingga iya. optimal gitu dari pembelajaran yang mereka lakukan meskipun mungkin mereka menerapkan dari berbagai macam berdiferensiasi yang berbeda gitu, Pak. Berbeda. Oke, baik. Oke.
Artinya Ibu nanti, pada kegiatannya Ibu akan membuat kegiatan anak-anak dalam bentuk kelompok? Iya, Pak. Oh iya, Iya. luar biasa sekali saya rasa itu, Bu, ya. Kemudian, Ibu sudah siapkan juga berarti apa nanti konten yang akan disampaikan, Bu, ya, Iya. untuk kegiatan ini? Iya, Pak. Melalui pertanyaan pemantik tadi Ibu, akan mengelompokkannya kalau boleh tahu berdasarkan pertanyaan pemantik tadi? Iya, saya Oh iya. mengelompokkannya berdasarkan, pertanyaan pemantik tadi. Jadi, Iya. sehingga saya selaku guru dapat memahami kebutuhan, belajar Oh, siswa kebutuhan saya. belajar, iya Iya, iya. dan Siapa yang di kelompok ini seperti itu, iya, Bu, ya? siapa yang nanti di kelompoknya, mungkin pemahamannya lebih lebih tinggi gitu, yang Iya iya. sedang dengan yang rendah gitu, Pak. Oh, saya rasa ini langkah yang luar biasa nih, Bu. Eee, saya berharap nanti ini bisa terlaksana dengan baik, Bu, kan? Iya, Pak. Jadi strategi yang Ibu ingin terapkan dalam kegiatan ini apa kalau boleh saya tahu, Bu, strateginya? Strateginya ini, ataupun cara atau teknik saya, Pak, ya, Iya. supaya menyiapkan materi pembelajaran itu dengan baik, saya sebagai fasilitator itu, sudah merencanakan. Yang pertama saya, mau anak-anak itu bisa melihat dengan video, Mhm, ada yang dengan cara, saya memberikan narasi, iya dan ada yang anak-anak itu, yang mereka suka bergerak. Nah, iya jadi saya menyiapkan, atau konten pembelajarannya itu dengan memberikan beberapa, lembaran kertas, iya. yang mungkin di lembaran kertas itu anak-anak tinggal menganalisis mana ini pengertian, misalnya pengertian tentang, bully, Mhm. terus dampaknya seperti apa dan cara mengatasinya bagaimana, Pak, seperti itu. Oh, luar biasa, Bu. Artinya di kelompok, yang pertama misalnya kita katakan saja kelompok pertama, eee, medianya berbeda, kemudian untuk Iya, yang kelompok 2 juga berbeda, iya iya, yang Pak. ketiga juga sudah berbeda seperti itu, Bu, Iya. ya. Kira-kira ini nanti ketujuan pembelajaran itu sendiri, tersampaikan nggak, Bu, kalau dibuat seperti ini? Menurut saya tersampaikan, Pak, karena nanti masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mhm Nah, mhm. jadi dari tujuan pembelajaran ini kan kita pertama tadi siswa itu mampu menganalisis. Iya Nah, iya iya jadi iya. mampu menganalisis dengan hal yang seperti itu, nanti, masing-masing dari kelompok bisa mempresentasikan yang pertama misalnya menganalisis tentang tindakan Iya, korupsi, yang heeh. kedua itu menganalisis tentang, bully di Bully, iya. sekolah, terus yang ketiga itu menganalisis tentang narkoba gitu, Iya Pak. iya Nah, iya. jadi, tujuan yang pertamanya itu menganalisisnya mereka sudah mengetahui, inilah yang sering terjadi di lingkungan Iya. sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat. Oke Nah, oke. jadi tujuan yang keduanya mereka juga akan mengetahui, dampak daripada pelanggaran yang terjadi ini, apa yang akan, berdampak di lingkungan masyarakat. Oke Serta tujuan yang terakhir itu adalah bagaimana cara mengatasinya, Pak. Nah, oke. jadi masing-masing dari Baik. kelompok itu, anak-anak meskipun dengan kebutuhan gaya belajar yang berbeda, jadi mereka, bisa mencapai tujuan yang sama, Pak, Iya iya gitu. iya. Oke. Artinya tujuan pembelajarannya tetap kembali ke tujuan apapun yang Ibu lakukan nanti mendiferensiasikan proses kegiatan pembelajarannya, intinya tidak meninggalkan tujuan pembelajaran, Bu, seperti itu kan? Iya, sama-sama tujuannya Iya. meskipun mungkin, proses dan, kontennya yang berbeda gitu, Pak. Iya iya. Saya kira ini positif sekali nih, Bu. Eee, kira-kira, dalam pelaksanaannya, eee, siapa yang bisa membantu Ibu nih? Inilah yang, saya, Pak, menginginkan, salah satunya mungkin ya Bapak, selaku, rekan saya mengajar di sini, saya Iya. membutuhkan tenaga Bapak juga, bagaimana Bapak, bisa mungkin nanti mengingatkan saya ketika waktunya terbatas, atau Oke, iya mengingatkan iya. saya ketika mungkin Timekeeper seperti iya, itu ya? atau mungkin mengingatkan saya kalau, saya lupa dalam, memberikan asesmen, Baik baik, atau insyaallah, nanti ya. pada saat proses belajar mengajar yang mungkin ice breaking-nya masih kurang gitu, Pak. Oke, kalau itu saya kira nggak ada masalah, Bu. Mudah-mudahan nanti, kita sesuaikan jadwalnya nanti, mudah-mudahan saya juga tidak ada jam yang berbenturan dengan kegiatan yang Iya, Pak. pembelajaran Ibu ya. Iya. Insyaallah nanti saya siap, eee eee, sebagai observer kita katakan, Bu, nanti kita sharing lagi. Oke, Jadi Pak. saya cukup ini, Bu, luar biasa nih saya kira yang Ibu rencanakan ini. Saya juga ingin melihat nanti, bagaimana sehingga ini bisa menjadi refleksi juga bagi diri saya, apa yang Ibu lakukan ini, saya akan coba terapkan juga nanti melalui, setelah saya melihat dari cara Ibu menyampaikan pembelajaran di kelas, Bu, kan. Oke, Pak. Baik, Bu.
Nah, jadi dari modul ini mungkin nanti saya bisa coaching lagi sama Bapak, bisa minta masukan dari Bapak. Iya, iya, Nah, ya, jadi ada insyaallah. beberapa hal yang mungkin saya masih bingung membuat alur-alur daripada RPP ini, jadi supaya kegiatan pembelajarannya itu dapat ada asesmennya, Iya, terus baik. ada prosesnya yang bagus, serta penilaian asesmen daripada formatif ya Pak ya, Iya, iya, yang di iya. akhirnya itu bagus, sehingga pembelajaran ini dapat bermakna dan dapat teraplikasikan dengan baik kepada peserta didik. Iya, iya. Seperti itu Pak. Oh, baik Bu, nanti ini begini, RPP-nya Ibu cetak terus, di print out terus, kemudian nanti sebelum ketika pasca pembelajaran nanti kita diskusi lagi Bu. Iya Pak. Seperti itu Bu. Iya. Ini luar biasa nih Bu, saya senang sekali Ibu melakukan dialog dengan saya hari ini. Di samping kita saling sharing informasi, saya juga bisa mendapat refleksi dan evaluasi bagi diri saya sendiri, bagi pembelajaran saya di kelas nantinya. Iya. Terima kasih banyak nih Bu. Oke, luar Pak. biasa. Ya, saya juga berterima kasih ya Pak, karena Bapak bisa menjadi relasi partner yang baik buat Iya, saya, siap, karena siap. ini Sama-sama, kita Bu. di sini sama-sama untuk bisa mencerdaskan generasi penerus bangsa. Amin, gitu ya amin. Pak Luar ya. biasa. Nah, Terima kasih jadi, banyak Bu. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Iya Bu, Oke. sama-sama Bu. Oke, Pak. Siap, gerak. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya silakan dipimpin Nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, nanti pada saat masuk belajar mengajar, Ibu harap semuanya dalam keadaan serius ya. Hari ini, siapa yang tidak hadir? Mulia Santriana. Kita bisa melihat keadaannya ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ada sebuah permainan atau tes fokus kalian. Apakah kalian masih fokus atau tidak ya? Lagi ya. Sekat. Sikut. Ikut. Sikat. Ada yang dapat ya? Kita duduk kembali ya. Ini hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Nah, jadi kita siapa? Pemuda. Ya, Pemudi Indonesia. Untuk nyanyi silakan berdiri. Hormatkan diri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak Ibu, yang pertama kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran terhadap norma dan aturan secara objektif dengan berdasarkan ketentuan normatif dan konstitusi. Ini berapa orang nih? Siap? Iya. Kelompok 1 namanya ada Seli Malida, ada Julia, Rafi, dan juga Faris ya. Untuk kelompok 1 duduknya di sini. Untuk kelompok 2 ada Indah, Nadia, Irdahfi, Fitri, dan Rifal. Untuk kelompok 3 ada Amel, Jumiati, Kikram, Nurhayati, Hamidi, dan juga Radli ya. Tugasnya yang pertama itu menganalisis tentang tindakan korupsi. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 1 nama kelompoknya adalah kelompok jujur ya. Kelompok 2
adalah kelompok sehat. Itu membahas tentang bahaya dampak narkoba ya, dari teks yang sudah Ibu sediakan ya. Untuk kelompok 3, itu nama kelompoknya adalah kelompok harmonis, yaitu menyusun dan menganalisis tentang bully menjadi clipping, kemudian mempresentasikan di depan kelas ya. Jadi ini ada sudah Ibu siapkan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silahkan menganalisis, ini ada videonya, Ibu kirimkan ke grup atau dilihat dari sini aja langsung ke grup aja ya. Nah, jadi kalian nanti bukanya di grup ya. Nah, untuk kelompok 2, kelompok sehat. Nih. Ada perlu bantuan? Ada Bu? Enggak Bu. Oke, langsung silakan dikerjakan ini tugasnya nak. Oh, spidol. Butuh spidol. Nama saya Faris dan rekan saya yang sebelah kiri. Nama saya Selma Linda. Saya Julia Mulia. Saya Rapi. Kami akan memulai presentasi kami yang bertema korupsi. Adapun pengertian dari korupsi adalah secara harfiah korupsi artinya busuk. Dan menurut pendapat Robert Ligward, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara. Tanya pada kelompok 1. Oke. Jika seseorang melakukan tindakan korupsi, sebagai contoh kasus korupsi timah sebanyak 271 triliun, apakah pantas diberikan hukuman mati? Sekian presentasi dari kami. Ya, ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban. Bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sehat ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang narkotika. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hukuman yang paling tinggi antara pengedar narkoba dan pemakai adalah pengedar. Karena pengedar dapat merusak generasi bangsa dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagai dimaksud pada. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Maria? Satu anti bullying. Jangan menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka caci maki. Bullying jangan jadi. Bullying jangan ya adik ya. Iya. Oke. Apakah bullying hanya terdapat di dunia nyata? Kira kadang di dunia sosial kayak gimana? Ya. Oke. Bukan negatif. Ya. Orang lain. Oke. Selain itu apa lagi? Tutuin Bu. Oh. Pengeditan Ya. Apa Bu? Menyebarkan aib-aib orang seseorang. Oke. Nah. Ya. Nah, jadi menjelekkan orang lain di media sosial. Norma terbagi menjadi berapa? Ada norma apa saja? Norma agama, terus hukum. Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah dapat memahami materi hari ini yang sedang berjalan. Silakan diambil selembar kertas, dibuat langsung jawabannya ya. Untuk minggu depan jangan lupa dipelajari materinya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Karena nanti akan dipidana, apalagi seorang pelajar. Nah, jadi motivasinya hari ini kita harus bersikap jujur, tidak boleh melakukan pembulian atau harus saling menghargai ya. Jauhi daripada tindakan narkoba ya. Oke.
Silakan, siapa yang bisa? Ya, Bu. Oke, Irdafi silakan, Nak. Doa penutup majelis agar materi hari ini dapat berkah ya ilmunya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, selanjutnya kita berdoa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kegiatan pembelajaran di kelas yang Ibu Juredah lakukan sebelumnya, Bu ya. Ya, Pak. Baik, langsung saja, Bu. Apa yang Ibu inginkan dari tujuan percakapan kita hari ini? Baik Pak, terima kasih. Adapun tujuan dari percakapan kita hari ini, saya menginginkan apa yang sudah Bapak amati selama saya melaksanakan proses pembelajaran, hal apa yang sudah kebaikan apa yang sudah saya lakukan, dan kelebihan serta kelemahan ataupun pengembangan diri saya, apa yang harus saya lakukan ke depannya, Pak. Sehingga proses pembelajaran itu lebih bermakna bagi peserta didik saya, Pak. Baik, seperti itu, Bu ya. Ya, Pak. Perasaan Ibu sendiri bagaimana nih, Bu, setelah melakukan pembelajaran dengan tahapan observasi yang kita lakukan sebelumnya, kemudian Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Saat ini setelah melakukan pembelajaran di kelas itu sendiri, perasaannya bagaimana, Ibu, kalau boleh saya tahu? Oke, Pak. Sebelum saya melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, awalnya saya merasa khawatir, Pak. Khawatirnya saya tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSI ataupun kompetensi sosial emosional di dalam kelas secara baik. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kegiatan proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar, Pak. Baik, Bu ya. Ini Bu, mohon izin saya coba menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan ketika Ibu memberikan pembelajaran di kelas sebelumnya. Ini coba nanti kita lihat apakah sudah sesuai dengan kira-kira dengan apa yang Ibu lakukan di kelas pada saat pembelajaran, Bu. Iya, Pak. Dari apa yang saya amati dan saya observasi, Ibu sudah menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Kemudian saya juga setelah melihat Ibu sudah memetakan kebutuhan belajar murid melalui asesmen awal. Iya, Pak. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, saya juga memperhatikan Ibu sudah mengelompokkan murid. Iya, Pak. Sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Iya, sudah, Pak. Kemudian juga tidak lupa saya lihat Ibu sudah memfasilitasi murid dengan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Ini bagaimana kira-kira tanggapan Ibu, apakah apa yang saya sampaikan ini sudah sesuai? Ya, alhamdulillah Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan itu sesuai yang saya laksanakan pada proses pembelajaran, mulai dari memetakan kebutuhan belajar peserta didik, melakukan asesmen diagnostik atau memetakan kemampuan awal peserta didik gitu. Selanjutnya saya juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan sosial emosional, karena diharapkan di sini siswa bukan hanya meningkatkan kemampuan pengetahuannya saja, tetapi juga mereka mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga dia memiliki dari kesadaran diri, terus manajemen diri, kesadaran sosial, kesadaran terhadap keterampilan, dan juga keputusan yang bertanggung jawab, Pak. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan saya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, apa itu, Bu? Kira-kira kekurangannya? Nah, jadi kekurangannya, Pak, pada saat proses pembelajaran, saya masih menemukan beberapa peserta didik saya yang dia itu tidak aktif dalam proses pembelajaran. Oh, baik. Seperti itu, Bu. Ya, Iya. ada yang sebagian besar sudah aktif, tapi ada Iya, sebagian kecil sebagian yang kecilnya yang tidak masih aktif, Pak. belum bisa begitu aktif untuk Iya, Pak. mengikuti kegiatan pembelajaran Iya, itu. Pak. Nah, kira-kira ini apa penyebabnya, Bu?
Mungkin penyebabnya Pak, yang pertama saya akan melakukan, asesmen diagnostik ataupun memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik saya, mungkin saya tidak, tepat memberikan, konten pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik saya Pak. Sehingga dalam kegiatan proses pembelajaran dia tidak aktif karena tidak sesuai dengan minat dan, kebutuhan belajarnya Pak. Oh, baik. Jadi terkait apa yang Ibu sampaikan ini, kira-kira apa rencana solusi atau apa rencana pengembangan diri, apa yang akan Ibu lakukan terkait permasalahan yang Ibu sampaikan ini? Oke, yang pertama Pak, saya ingin, melakukan, asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang saya lakukan, asesmen yang valid. Nah, jadi asesmen yang valid ini saya harapkan sehingga peserta didik itu dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya gitu. Yang kedua saya ingin, membuat, media yang lebih menarik sehingga, antusias daripada peserta didik itu lebih meningkat dan saya ingin menerapkan konten-konten, pembelajaran yang lebih, relevan atau yang sesuai dengan, perkembangan zaman pada saat ini. Saya menyesuaikan dengan materi pembelajaran saya sesuai dengan, permasalahan ataupun isu-isu, yang saat ini sedang booming untuk dibicarakan. Sehingga, sesuai dengan, sesuai dengan kebutuhan dan juga realita yang ada, seperti itu, Pak. Oke, baik. Selain itu Ya. juga saya ingin lebih meningkatkan, kompetensi diri saya, Pak, seperti itu. Pengembangan diri sendiri, Bu, Iya, ya? pengembangan diri sendiri gitu, Pak. Mungkin ada beberapa kelemahan yang saya lakukan, saya ingin meningkatkan progres gitu, Pak, yang lebih baik lagi ke depannya. Iya. Mungkin, kira-kira untuk diri sendiri ya Ibu akan melakukan apa nih? Oh, oke, untuk pengembangan diri saya sendiri, Pak, ya, karena kan kita di sini adalah guru sebagai fasilitator ya, Pak, Iya. bukan sebagai, kalau media sekarang itu kan bukan hanya ceramah ya, Pak, Iya, ya, betul. gurunya sekarang. Yang saya ingin lakukan, Pak, yang pertama saya ingin mengupdate diri gitu, melaksanakan beberapa, kegiatan-kegiatan yang lebih aktif. Yang pertama itu mungkin, dengan cara melakukan, mengikuti kegiatan MGMP, Iya. ataupun saya melakukan, kegiatan pembelajaran mandiri di PMM. Nah, jadi kita seperti yang kita ketahui Pak, bahwa di PMM itu adalah, media, sarana, sarana pembelajaran yang bisa mengembangkan kompetensi daripada guru itu sendiri, Pak, seperti itu. Selain itu saya juga ingin mengikuti kegiatan seminar, baik itu formal ataupun, informal, Pak. Sehingga saya memiliki, kompetensi yang lebih baik lagi ke depannya, Pak. Ini rencana sangat luar biasa saya kira nih, Bu, ya. Ya, Pak. Kira-kira Ibu, ada nggak Ibu membuat ukuran keberhasilan dari apa yang ingin Ibu kembangkan ini, kira-kira ada nggak tergambar? Oh, nanti kalau saya seperti ini, ukurannya seperti ini. Untuk murid, dan pengembangan diri sendiri Ibu tadi, itu kira-kira bagaimana, Bu? Untuk murid, Ibu bisa melihat keberhasilan dari, yang Ibu kembangkan ini, bagaimana cara melihatnya? Nah, jadi, ukuran daripada keberhasilan dalam proses pembelajaran yang saya terapkan, saya lihat Pak, yang pertama, saya melakukan mungkin beberapa alat ya Pak ya, maksudnya beberapa cara gitu yang, setelah saya melakukan, pembelajaran ada pretest, selanjutnya misalnya, ada posttest gitu Pak ya. Nah, jadi dari posttest ini, siswa itu lebih aktif Pak, lebih aktif, terus kemampuan pengetahuannya juga lebih meningkat, selanjutnya juga sikapnya juga lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah menerapkan pembelajarannya itu, mengintegrasikan kompetensi sosial emosionalnya, sehingga mereka bukan hanya diharapkan meningkatkan pengetahuannya saja, Pak. Nah, jadi pembelajaran ini bermakna bagi mereka, sehingga sikapnya juga lebih baik lagi, baik antara kepada guru ataupun sesama teman, mereka bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya keterampilannya juga lebih meningkat, Pak. Kenapa? Iya. Karena keterampilan yang, proses pembelajaran yang dilakukan itu kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Iya. Jadi peserta didik itu semuanya istimewa, tidak ada yang diperlakukan secara diskriminasi, Pak. Sehingga mereka mampu mengoptimalisasikan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan belajarnya, Pak, gitu, Pak. Baik, luar biasa sekali nih Bu Julaidah. Dalam hal ini, kira-kira siapa yang bisa mendukung rencana pengembangan diri Ibu ini, Bu? Oh, iya,
Baik, Pak. Nah, jadi saya pikir, Pak, mungkin kalau saya sendiri, hanya manusia biasa ya, Pak, Iya, ya, iya. hanya jadi hilap, dan saya juga memiliki kekurangan ya, Pak, ya. Betul, Nah, ya. jadi, saya pikir, orang yang bisa mendukung saya dalam proses pengembangan diri saya, bisa dari rekan guru ataupun rekan sejawat yang ada di sekolah ini, atau, dari kepala sekolah, atau, bisa juga, dari guru-guru yang di sini mungkin ada guru penggerak seperti itu, Pak, Iya, baik. yang bisa membimbing saya menjadi, lebih baik lagi, Pak. Ya, menjadi mitra dalam belajar Iya, seperti itu, Bu, ya. ya mitra dalam belajar lah, Pak, Oke. seperti itu. Saling mengingatkan dan saling mendukung dalam proses kegiatan pembelajaran, Pak. Baik. Sehingga memiliki tujuan pembelajaran itu lebih meningkat di dalam sekolah, Pak. Iya. Ini saya lanjutkan, Bu, ya, Oke, Pak. pertanyaannya. Nah, ini tadi sudah ada yang mendukung. Kemudian ini kapan kira-kira Ibu akan, yang paling mungkin kapan akan Ibu lakukan ini, pengembangan diri ini, Bu? Sesegera mungkin, Pak. Sesegera mungkin, ya. Jadi sesegera mungkin mungkin nanti pada saat proses pembelajaran saya merasa terkendala, mungkin saya nanti akan bertanya kepada Bapak, atau misalnya kepada rekan sejawat yang ada di sini, atau misalnya kepada guru penggerak, Pak. Sehingga di proses pembelajaran berikutnya yang tadi siswanya tidak aktif, bisa menjadi aktif, yang tadi mungkin ada malas-malasan, mereka lebih antusias, dan saya juga ingin menerapkan pembelajaran, berdiferensiasi sosial emosional itu bukan hanya pada saat, saya diobservasi, melainkan saya dapat menerapkan pembelajaran di kelas-kelas berikutnya, Pak. Oke, luar biasa, Bu. Ini Iya, Pak. saya merasakan dari apa yang kita bicarakan ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif nantinya, Bu, ya. Iya, Pak. Jadi saya tidak sabar menunggu hasil dari pengembangan diri dari rencana pembelajaran ini yang akan Ibu lakukan, Ibu. Saya kira Ibu nanti kita sempatkan lagi nanti waktunya setelah Ibu melakukan itu, kita diskusi lagi, Bu, ya. Boleh, Bu, ya? Ya boleh banget, Pak. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak, karena Bapak di sini sudah, membimbing saya, Pak. Nah, Ya, jadi sama-sama, Bu. sudah membimbing Bukan saya. membimbing, sebagai mitra, Bu. Iya, Sebagai sebagai berbagi. mitra belajar yang, sangat mendukung budaya positif lah saya rasa, Iya. Pak, ya, di dalam sekolah itu, sehingga, kita di sini menjadi partner yang lebih baik dalam bersama-sama bergerak menuju pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya, Pak. Amin, Seperti amin. itu, Luar Bu. biasa, Bu. Baik, mungkin Bu, sebelum kita padai percakapan kita ini, kita akan dengarkan arahan dan bimbingan dari Ibu pengajar praktik terkait percakapan pasca observasi yang kita lakukan ini kepada Ibu. Mohon izin kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Saiful. Terima kasih juga Bu Juraida Iya, Pak. yang telah bersedia menjadi partner Pak Saiful Iya, dalam memenuhi tugasnya di pendidikan guru penggerak ini. iya, Pak. Ibu telah bersedia diobservasi Iya, Bu. mengajar, dan terima kasih saya ucapkan juga kepada Pak Saiful yang telah bersedia menjadi supervisor. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berjalan terus ya Bapak Ibu ya, Insyaallah. Iya, walaupun insyaallah, tidak Bu. dalam pendidikan guru penggerak seperti yang tadi Ibu sampaikan, Iya, Bu. walaupun tidak diobservasi tapi tetap menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke SE. Iya, Bu. Ya, demikian Pak Saiful, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Saiful. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna selaku pengajar praktik, juga telah memediasi, telah menyaksikan percakapan coaching yang kita lakukan hari ini dengan Iya. Bu Juraida. Iya, Pak. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, Iya, Pak. tentunya bagi pengembangan diri kita masing-masing selaku pemimpin pembelajaran. Iya, Pak. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ini berimbas positif dan melahirkan budaya positif, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar bagi murid-murid kita. Iya, Pak. Jadi saya tutup dengan ucapan bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.